Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan tentang isi dari kurikulum vitae saya. Nah, jadi di kurikulum vitae saya ini ada 10 bintang diri yang ada di diri saya. Nah, di sini nanti saya akan bedah satu persatu. Untuk yang pertama ada CV identitas diri saya. Nah, tentang saya, perkenalkan, nama saya Asri Fatia Prasasti, biasa dipanggil Sasti, Asri, Sosta, dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman yang lebih sering dipanggil adalah 3 nama itu tadi. Untuk tempat tanggal lahir saya lahir di kota Tuban, tanggal 7 Maret 2001, jika dihitung di tahun sekarang umur saya sudah 20 tahun. Nah, untuk jenis kelamin, tentunya saya perempuan. Untuk agama saya beragama Islam, alamat rumah saya di Dusun Pereng, RT 2 RW 3, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Untuk nomor HP saya 08214300070703. Lalu untuk email saya sasti0703@gmail.com, dan untuk Instagram saya @asrifprasasti. Nah, lanjut di poin bintang diri yang kedua, ada riwayat pendidikan dan aktivitas sekarang yang saya lakukan. Nah, untuk TK saya mulai TK MIMTS saya bersekolah masih di dalam Kabupaten Tuban, masih di kecamatan yang saya tinggali, Kecamatan Bangilan. Nah, untuk TK saya bersekolah di TK Muslimat NU Banjarworo Bangilan dari tahun 2006 sampai 2007. Lalu saya melanjutkan sekolah saya di MI Salafiyah Bangilan dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Kemudian saya melanjutkan sekolah di MTS Asalam Bangilan dari tahun 2013 sampai 2016. Nah, setelah dari 3 sekolahan yang ada di Bangilan ini, saya memutuskan untuk melanjutkan sekolah saya ke keluar kota, ke beda kabupaten dari Kabupaten Tuban. Nah, jadi selanjutnya saya melanjutkan sekolah saya di MAN 1 Bojonegoro, tentunya yang ada di Kabupaten Bojonegoro, itu dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Nah, kemudian lulus dari MAN 1 Bojonegoro, saya melanjutkan kuliah saya di UIN Sunan Ampel Surabaya, masuk tahun 2019 dan sampai sekarang. Nah, di UIN Sunan Ampel Surabaya ini, saya mengikuti beberapa organisasi, tentunya organisasi ekstra dan organisasi intra kampus. Untuk organisasi ekstra kampus, saya mengikuti organisasi mahasiswa daerah atau Ormada, Ikatan Mahasiswa Ronggolawe. Kemudian untuk organisasi intra kampus, saya mengikuti lembaga pers mahasiswa LPM Araita yang tentunya ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Kemudian saya mengikuti Himpunan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Ampel Surabaya. Oke, baik, saya lanjut untuk di bintang diri poin yang ketiga. Nah, di bintang diri poin yang ketiga ini adalah poin riwayat kesehatan. Nah, di poin riwayat kesehatan ini, saya dulu pas waktu masih bayi, kata orang tua saya mempunyai penyakit asma yang mana sering kambuh. Namun sekarang penyakit tersebut sudah hilang. Saya rasa sudah hilang karena saya tidak pernah lagi kambuh sesak nafas. Nah, selanjutnya ketika saya umur 6 tahun, saya pernah melakukan ronsen karena saya merasa ada yang aneh yang ada di dada saya. Kemudian saya didiagnosis oleh dokter dengan hasil ronsen saya bahwa saya itu menderita penyakit jantung bocor. Namun dengan diagnosis dokter tersebut, saya tidak merasakan sakit dalam diri saya juga tidak merasakan kelelahan ketika saya setelah aktivitas apapun, dan saya tidak mengonsumsi obat apapun. Nah, saya rasa saya seperti orang normal biasa gitu, dan nggak ada efeknya dari penyakit tersebut. Nah, saya juga pernah sakit tipes. Lanjut ke bintang diri poin yang keempat, yaitu latar belakang keluarga. Nah, jadi saya bukanlah orang yang terlahir dari keluarga yang kaya raya, keluarga yang bergelimang harta. Saya lahir dari kedua orang tua yang sederhana. Ayah saya bernama Bapak Ranu Wijaya, beliau bekerja sebagai tani dan juga merangkap sebagai perangkat desa. Ayah saya pendidikannya hanya tamat SLTA atau SMA. Kemudian ibu saya bernama Ibu Muyasaroh, beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan beliau lulusan pendidikan terakhir di SLTP atau SMP. Nah, walaupun kedua orang tua saya ini bukan orang tua yang pendidikannya tinggi sampai jenjang kuliah, beliau mampu mendidik anaknya dengan sangat baik. Beliau mampu mendidik anaknya untuk tidak meninggalkan ibadah. Beliau mampu mendidik anaknya untuk selalu tepat waktu, dan masih banyak yang
hal positif yang beliau ajarkan kepada anak-anaknya. Nah, di sini saudara saya ada dua, saya mempunyai kakak dua. Untuk yang pertama bernama Taifatu Ma'rufah. Nah, kakak saya yang pertama ini beliau lulusan dari D4 Gizi Poltekkes Surabaya. Untuk kakak saya yang kedua ini beliau bernama Rinato Iin, beliau lulusan dari S1 Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo Semarang. Nah, jadi walaupun orang tua saya bukan berasal dari orang tua yang kaya, orang tua yang bergelimang harta, namun orang tua saya ini orang tua yang hebat. Beliau mampu menyekolahkan anak-anaknya, ketiga anaknya sampai jenjang perkuliahan, mampu mendidik anaknya dengan baik. Satu pesan yang saya ingat dari beliau, dari kedua orang tua saya adalah jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat wajib, dan diusahakan untuk tidak meninggalkan ibadah sholat duha juga. Lanjut ke bintang diri yang kelima, yaitu poin prestasi yang pernah diraih. Berbeda dengan teman-teman saya yang lain yang mungkin prestasinya banyak, yang mempunyai segudang prestasi, saya bukanlah orang yang memiliki banyak segudang prestasi. Nah, prestasi yang pernah saya raih adalah salah satunya yaitu pernah peringkat 5, 2 kali peringkat 5 waktu masih di bangku MI. Nah, selanjutnya saya pernah 4 kali peringkat di 10 besar waktu masih di bangku MTS, dan kemudian saya pernah 1 kali peringkat 10 besar waktu MAN. Nah, lalu saya juga mempunyai tulisan yang di-upload di portal Ar-Raita tentunya. Mungkin itu bukan prestasi yang wow menurut teman-teman, tapi kalau menurut saya mempunyai berita yang bisa dibaca oleh banyak orang, itu sudah merupakan prestasi bagi saya karena saya mampu keluar dari zona nyaman saya. Walaupun prestasi saya tidak sebanyak dengan prestasi teman-teman yang lain, sangat kalah jauh dengan prestasi teman-teman yang lain, namun untuk urusan semangat untuk terus mengejar prestasi-prestasi, semangat untuk terus belajar, mengejar masa depan, dapat saya pastikan bahwa saya tidak kalah semangat dengan teman-teman yang lainnya. Untuk bintang diri yang keenam adalah poin hal yang menyenangkan. Nah, jadi di sini saya mempunyai beberapa pengalaman yang sangat menyenangkan menurut saya. Namun di sini saya akan menyebutkan 3 saja yang paling menyenangkan menurut saya. Nah, untuk yang pertama adalah ketika saya berada di Pare, kampung Inggris. Nah, kenapa saya sangat senang? Karena saya mempunyai banyak teman yang berasal dari berbagai pulau yang ada di Indonesia. Menjadi hal yang sangat menyenangkan dan hal yang sangat kebahagiaan tersendiri bagi saya ketika saya bisa berkenalan dengan teman-teman yang berasal dari berbagai pulau itu tadi dan bisa akrab dengan teman-teman saya tersebut. Nah, untuk hal yang menyenangkan kedua yaitu ketika saya membantu mengajar anak-anak mengaji, mengajar anak-anak belajar, mengajar les, mengajar tari, ketika saya melakukan pengabdian masyarakat di desa yang terpencil. Nah, jadi di organisasi saya, di organisasi mahasiswa daerah saya itu setiap 1 tahun sekali setiap 1 tahun sekali itu mengadakan pengabdian masyarakat di daerah terpencil dan membantu sumber daya manusia yang ada di masyarakat tersebut, mulai dari sekolah, ngaji, lalu kemudian tari, mengembangkan bakat-bakat anak-anak dan juga warga-warga sekitar tersebut. Nah, lalu untuk hal yang menyenangkan ketiga adalah ketika saya melakukan sosialisasi kampus di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tuban. Nah, sosialisasi kampus yang saya lakukan ini, niat utamanya adalah memberi semangat bagi anak-anak SMA untuk terus melanjutkan pendidikannya gitu. Jadi nggak lulus SMA langsung nikah, nggak lulus SMA langsung kerja. Nah, jadi bisa untuk melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi lagi, memberikan semangat agar mereka itu nggak aku capek bosan belajar. Nah, jadi nggak seperti itu. Nah, jadi ketiga hal ini itu menurut saya suatu hal yang sangat menyenangkan dan hal yang sangat membanggakan bagi saya, tentunya bisa melakukan 3 hal tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya ada hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah saya alami. Nah, untuk yang pertama, hal-hal yang tidak menyenangkan yang pernah saya alami, jadi saya itu pernah kecelakaan motor menabrak anak sekolah. Nah, untuk yang kedua,
ketika saya masih di bangku SMA kelas 1 SMA kelas 10, saya pernah diajak bertengkar sama kakak kelas karena memang itu murni dari kesalahan saya sendiri sih sebenarnya, dan jangan ditiru ya buat teman-teman yang lainnya. Terus untuk hal yang tidak menyenangkan yang ketiga adalah ketika saya gagal dalam rekrutmen pramugari. Untuk yang keempat, ketika saya melihat ibu dan juga kakak saya ketika sakit, tentunya hal itu merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan dan sangat menyedihkan bagi saya. Untuk poin ke-8 dari bintang diri saya ada cita-cita dan harapan. Nah, jadi untuk cita-cita saya ini sebenarnya saya mempunyai cita-cita dan harapan yang sangat banyak. Nah, namun di sini saya hanya menulis 4 yang memang benar itu benar-benar cita-cita yang ingin saya raih gitu. Nah, untuk yang pertama ada pramugari, yang kedua ada banker atau pegawai bank, untuk yang ketiga ada pengusaha kosmetik yang sukses dan terkenal. Lalu yang keempat ada saya ingin sekali melakukan akad nikah di Masjidil Haram. Untuk poin 9 dari bintang diri saya adalah ya, hal yang telah saya lakukan untuk meraih cita-cita dan harapan saya tersebut. Nah, yang pertama tentunya memperbaiki diri dari segi agama, dari segi tingkah laku, dari segi pengetahuan dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, karena memang cita-cita saya salah satunya ingin menjadi pramugari, maka tentunya saya harus melihat review proses rekrutmen pramugari dan banker. Jadi gimana sih proses rekrutmen pramugari dan banker itu, apa saja sih yang harus disiapkan. Nah, jadi saya mempelajarinya, melihat review-reviewnya, melihat tutorial-tutorialnya seperti itu. Lalu untuk yang ketiga yang sudah saya lakukan, tentunya saya sudah pernah mengikuti rekrutmen pramugari 2 kali. Untuk yang pertama saya mengikutinya di Semarang dan gagal ya. Untuk yang kedua saya mengikutinya di Poltekbank Surabaya dan sayangnya juga gagal lagi yang kedua. Lalu untuk selanjutnya, hal yang telah saya lakukan untuk meraih cita-cita dan harapan saya adalah melihat dan mempelajari cerita pengusaha kosmetik yang sangat sukses dan sangat terkenal, karena memang salah satu cita-cita saya adalah mempunyai perusahaan kosmetik yang sangat terkenal. Jadi saya melihat review-review, melihat cerita-cerita pengusaha-pengusaha yang sukses. Ini adalah potret gambar dari keluarga saya. Ini adalah potret dari memori ketika saya bersosialisasi kampus di sekolah-sekolah dan juga membantu mengajar anak-anak mengaji di desa terpencil yang ada di Kabupaten Tuban. Dan ini adalah hasil dari karya dan capaian saya, tulisan saya yang sudah diupload di portal Ar-Raita dan dibaca oleh banyak orang. Mungkin cukup sekian pemaparan dan penjelasan dari saya tentang kurikulum vitae saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan untuk teman-teman ambil yang baik dari saya dan buang jauh-jauh hal yang buruk dari saya. Jangan ditiru ya teman-teman untuk yang buruknya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.